pengelolaan pemerintah pusat ya, dan juga sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ya, di mana minggu lalu itu bagaimana mekanisme pengesahannya udah kita lihat ya sebagai berikut, sehingga lahirlah nota kesepahaman. Nah, sekarang bagaimana menata usahakan? Ya, artinya kalau itu adalah fase perencanaan, nah sekarang bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana menata usahakan dari pos pendapatan dan belanja gitu ya. Nah, jadi untuk penata usahaan meliputi dalam hal ini udah melalui SIPD ya. Jadi melalui sistem sekarang. Jadi dengan kata lain, lingkup pelaksanaan dan juga penata usahaan ini mulai dari pelaksanaan apa ya kas umum daerah, ya pelaksanaan dan penata usahaan kas umum daerah, kemudian pelaksanaan dan penata usahaan kas transitoris, kemudian menyiapkan DPA SKPD, kemudian menyiapkan anggaran kas dan SPD, ya, kemudian pelaksanaan penata usahaan pendapatan daerah, kemudian pelaksanaan penata usahaan belanja daerah, dan pelaksanaan penata usahaan pembiayaan daerah. Nah, di sini dalam model pelaksanaan penata usahaan berdasarkan PP 12 ya, tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, di mana semua penerimaan dan pengeluaran daerah itu dianggarkan ya, harus melalui penganggaran dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Artinya keluar masuknya melalui kas umum daerah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan pengeluaran daerah. Nah, ini artinya jika tidak melalui PUU, maka dilakukan melalui pencatatan dan pengesahan penerimaan melalui apa ya, harus melalui pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah. PA atau KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima menguasai uang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBD itu tanggung jawab kebenaran material sebab akibatnya harus ditandatangani ya. Begitu juga penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran itu tidak tersedia dan tidak cukup tersedia ya. Kepala daerah atau perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atau atas beban APBD untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD. Nah, itu larangannya ya. Kemudian dalam hal ini adalah dalam penata usahaan kas umum daerah, PPKD ya pejabat pelaksana ya, PPKD itu pejabat pelaksana keuangan daerah selaku BUD, bendahara umum daerah Sekda, buka rekening kas umum daerah kepada bank umum yang sehat. Nah, jadi nggak disebutkan di sini kepada bank BPD gitu kan. Ya, yang penting banknya sehat. Nah, ini yang harus kita pahami ya dalam penata usahaan. Bank umum ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian BUD dengan bank umum yang bersangkutan. Kepala daerah dapat memberikan izin kepada SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan kepala daerah pada bank umum. Ya. Kepala daerah dapat memberikan izin kepada SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh kepala daerah pada bank umum untuk menampung UP ya, uang pangkal, uang persediaan ya. Nah, lingkup penata usaha meliputi pembukaan rekening, kemudian buka rekening operasional, kemudian buka rekening SKPD, kemudian menempatkan kas dalam investasi jangka pendek, dan penata usahaan oleh bendahara umum daerah, serta pelaporan. Dan ingat ya, di sini uh, melalui semuanya melalui proses transfer gitu ya, sehingga rekening harus dibuka. Dan bicara penata usahaan untuk kas transitoris itu gimana? Yaitu pengelolaan keuangan atas kas non anggaran ya yang diterima bersifat transit untuk distorkan kepada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan berupa pajak pusat, pajak pegawai, uang jaminan dan uang muka ya kas transitoris lainnya ya. Nah, dokumen yang harus disiapkan yang meliputi apa ya
pemberitahuan penyusunan rancangan SKPD, penyusunan rancangan DPA SKPD, menyampaikan rancangan DPA SKPD, dan verifikasinya dan persetujuan pengesahan DPA. Jadi intinya DPA ya, daftar pengisian anggaran. Gitu. Dan antara anggaran kas dengan SPD, surat penyediaan dana, dan di sini ketersediaan kas harus ada ya. Artinya yang diterima dengan arus kas keluar itu harus ada, gitu ya. Dan dalam menyusun anggaran kas, Kepala SKPD menyusun anggaran kas berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas kepada kuasa BUD paling lambat 3 hari sejak DPA SKPD. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas paling lama 2 hari. Nah, itu ya 2 hari. Lewat 2 hari, batal pencairannya. SPD, kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada KPD ya. Dan ini yang perlu kita lihat juga ya, untuk pelaksanaan dan penatasan pendapatan harus ada melalui mekanisme bendahara ya. Jadi bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari. Jadi tidak diperkenankan lebih dari 1 hari. Dalam hal kondisi geografis yang sulit dijangkau, maka penyetoran paling lama melebihi 1 hari yang diatur dalam perkada ya. Jadi harus ada peraturan daerahnya. Kalau misalkan jauh antara bank daerah dengan daerah yang lainnya, harus ada peraturannya ya. Setiap penerimaan harus didukung bukti lengkap dan sah atas setoran. Bukti sebagaimana dimaksud meliputi dokumen elektronik. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak bisa dokumen manual ya. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran STS, gitu ya. Kemudian penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai atau juga non tunai. Penyetoran sebagaimana maksud dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain. Nah, ini adalah jenis pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang sah, lain-lain PAD, gitu kan, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah daerah, hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan daerah. Itu semuanya adalah jenis pendapatan bagi daerah ya, bukan bagi pusat, gitu ya. Ini pendapatan. Nah, sekarang kita lihat pembukuan bendahara. Bendahara itu bendahara penerimaan ya, itu menyiapkan atau menyusun buku apa saja. Pertama dia disusun laporan penerimaan dan penyetoran. Kemudian register surat tanda setoran STS. Kemudian buku kas umum BKU. Kemudian buku pembantu ya. Jadi buku pembantu itu bisa buku kas tunai dan juga buku bank ya. Jadi rekening kas dan rekening bank. Itu namanya buku pembantu. Laporan pertanggungjawaban bendahara, ya bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kemudian laporan pertanggungjawabannya BKU, laporan penerimaan, register STS, bukti penerimaan dan penyetoran lengkap yang sah, pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Ya. Kemudian bendahara penerimaan SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional. Nah, jadi ada pertanggungjawaban operasional dan ada pertanggungjawaban operasional. Kemudian harus ada lagi verifikasi. Nah, ini ya, wajib nih. Jadi kalau kalau tidak ada verifikasi maka temuan gitu ya. Jadi verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK SKPD. Jadi PPK lah yang memverifikasi pejabat pelaksana komitmen ya. SKPD sebagai bagian pengendali atas penerimaan dan penyetoran. Nah itu yang memverifikasi bendahara, LPJ-nya bendahara. Nah kalau itu tadi pendapatan, sekarang belanja. Bagaimana mekanisme belanja? Penata usahanya. Jadi belanja identik dengan pengeluaran. Ya. Jadi pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap. Pengeluaran mengakibatkan beban tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan. Jadi kalau katanya ada pengeluaran kemudian belum disahkan atau belum ditetapkan dalam Perda, maka dianggap tidak benar. Gitu ya. Artinya adanya pengeluaran beban APBD tidak dapat dilakukan, nggak boleh keluar sebelum ada persetujuan Dewan. Gitu ya. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat atau keperluan mendesak.
Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan, menguji kebenaran, dan menguji dananya. Ada nggak dananya? Tiga hal itu ya. Kemudian bendahara pengeluaran wajib menolak melakukan pembayaran dari PA apabila persyaratan tidak dipenuhi. Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya. Bendahara pengeluaran wajib pungut PPh ya, dan pajak lainnya wajib menyetorkan setelah penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas umum daerah. Nah, ini mekanisme pengeluaran ya, pengeluaran LS. Jadi ada pelaksanaan kegiatan, kemudian kegiatan itu dipertanggungjawabkan, dibayarkan ya melalui mekanisme LS, SPP surat perintah pengeluaran, kemudian SPM surat perintah membayar, kemudian juga SP2D surat perintah pencairan dana ya, baru dibayar. Sedangkan mekanisme UPGU ada melaksanakan belanja, membayar dengan non tunai, kemudian dipertanggungjawabkan. Sedangkan mekanisme TU meminta TU bertanggungjawabkan atas belanja dan membayar. Nah, ini mekanismenya. Mekanisme LS, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, dan pembayaran. Kemudian mekanisme UP, pelaksanaan, pembayar non-tunai, pertanggungjawaban. Nah, jadi tiga proses ini harus dilakukan. Tidak bisa hanya melalui dua proses saja. Gitu ya. Namanya mekanisme LS, mekanisme UP, mekanisme TU. Ya, kemudian dalam pembukuan bendahara pengeluaran, ya menyiapkan buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar ya. Buku pembantu persub belanja di atas bersumber pada data ya. Bukti transfernya, SPPGU, SPPUP, SP2D ya. Kemudian menyiapkan laporan pertanggungjawaban bendahara. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan ya SPPUP, GU, TU, LS kepada PA ya pengguna anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah itu. Kemudian bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional. Maksudnya pertanggungjawaban fungsional artinya menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10. Kemudian tanggal batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional dilakukan setelah diterbitkannya surat pengesahan pertanggungjawabannya. Surat tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31. Ya, kemudian pelaksanaan penatausahaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPKD, ya, Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah, yaitu Dinas PPKAD ya, SKPKD. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Nah ini ya. Kemudian dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut. Ya, kemudian, nah inilah apa ya terkait dengan pembiayaan. Nah, jadi kenapa ada pembiayaan? Ya, karena ada silpa. Silpa itu apa? Selisih lebih penggunaan anggaran. Ada silpa. Tujuannya apa? Silpa itu menutup defisit, mendanai kewajiban pemerintah daerah, membayar bunga dan utang pokok, melunasi kewajiban bunga dan pokok. Ya. Sedangkan dana cadangan pemindah bukuan dari rekening dana cadangan kas daerah dilakukan berdasarkan rancangan penggunaan dana cadangan. Nah ini ya. Kemudian penyampaian laporan ya. Jadi yang namanya laporan realisasi anggaran terdiri dari semester pertama ya APBD dan perubahan. Ya, jadi ada APBD dan ada PAPBD. Nah, laporan realisasi, nah di sini pemerintah daerah menyusun realisasi prognosis untuk 6 bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran ya. Dasar hukumnya adanya perubahan APBD.
Dan bicara laporan realisasi semester pertama, itu isinya unsur pendapatan disampaikan ya. Belanja, transfer, surplus defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan. Kemudian pada PAPBD, nah PAPBD itu kapan? September ya. Jadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, kebijakan umum anggaran, yang adanya perubahan ya, atau keadaan yang menyebabkan dilakukan pergeseran antar unit organisasi, ya kan adanya pergeseran kegiatan, kemudian pergeseran jenis belanja, ya, atau juga karena keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Nah, apa saja kriteria perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA? Yaitu adanya pelampauan ya atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan, kemudian pelampauan atau tidak terrealisirnya alokasi belanja daerah, atau juga perubahan sumber dan penggunaan sumber pembiayaan. Maka formulasinya adalah dilakukan rancangan perubahan PPAS disertai dengan penjelasan ya, program dan kegiatan yang diusulkan, capaian sasaran kinerja program, dan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan. Ya, kemudian pergeseran anggaran kenapa? Ya, pergeseran itu perpindahan dari kantor camat A ke kantor camat B, atau perpindahan dari dinas sosial ke dinas Kesbangninmas misalnya kan. Itulah namanya pergeseran anggaran. Jadi yang digeser itu unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja ya, harus melalui Perda ya. Jadi pergeseran antar rincian objek dilakukan melalui perubahan perkada ya. Kemudian penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam perubahan pendapatan PBD. Kemudian penggunaan silpat dan tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau keadaan darurat gimana? Misalkan ada bencana alam, gitu kan? Maka untuk ini Pemda melakukan pengeluaran belum tersedianya anggaran yang selanjutnya ditampung di perubahan. Nah, jadi di perubahan. Nah, untuk keadaan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD. Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka pengeluaran itu disampaikan pada laporan LRA. Kalau keadaan luar biasa, ya keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%. Maka dituangkan pada RKA, isi aja RKA-nya. Ya kan RKA itu lahir dari mana? Lahir dari KUA dan PPAS yang sudah disepakati dengan legislatif. Itulah RKA. Menjadwalkan ulang ya dengan artian adalah capaian targetnya dan juga kegiatannya dituangkan dalam DPPA ya. Nah, jadwal perubahannya ini ya. Jadi penyampaian perubahan KUA dan rancangan PPAS minggu pertama Agustus ya. Jadi nggak lama deh, 3 hari, 15 hari, 2 hari ya. Kemudian akuntansi pelaporan keuangan. Nah, jadi kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan di mana ini? Di Dinas PPKAD ya, uh, pengelola keuangan daerah ya. Jadi kalau bicara pelaporan keuangan daerah, maka nantinya berbicara kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi tertuang dalam sistem yang namanya SAPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dasar hukumnya PP 187 ya, PP 12. Dalam SAPD memuat yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah itu ada berapa? Ada 7 ya. Jadi di level daerah 7. LRA, ya kan laporan realisasi anggaran. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian neraca. Kemudian LO, laporan operasional. Kemudian laporan arus kas. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Itu di Pemda. Tapi kalau di dinas seperti mana? Di SKPD. Di SKPD LRA ada. Kemudian LPSAL tidak ada. Neraca ada. LO ada. Arus kas tidak ada. Ya, laporan perubahan ekuitas ada. Catatan laporan keuangan ada ya. Dan menggunakan yang namanya chart of account atau disebut dengan BAS bahasa undang-undangnya ya. Dasar hukumnya PP 12 tahun 2019 pada pasal 188 ya. Nah, jadi dalam hal ini
laporan keuangan SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kalau Medan misalnya, Medan ini ada berapa kecamatan? Ada berapa kecamatan di Medan? Saya yang tahu. 25, ya kan? Nah, 25 kecamatan itu menyampaikan laporan keuangan, ya kan? Yang namanya 5 tadi, yaitu kantor camat Belawan itu akan menyiapkan LRA, akan menyiapkan namanya eh, neraca, akan menyiapkan namanya LO, akan menyiapkan namanya arus kas, akan menyiapkan laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Disiapkannya. Oke. Selanjutnya, nantinya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah dan diawasi oleh APIP, aparatur inspektorat, ya, lantas diberikan pada BWK. Nah, itulah ya. Ya, kemudian pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya ini. Jadi pertanggungjawabannya itu ya nantinya sampai pada DPRD ya. Jadi DPRD tetap ada mengeluarkan namanya Ranperda. Kemudian pengelolaan kekayaan daerah dan BLU. Nah, BLU ini juga terpisah. Artinya bicara piutang dasar hukumnya PP 12 2019 pasal 198. Piutang dapat dihapus secara mutlak dan bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bicara pengelolaan investasi daerah ada dasar hukumnya ya di PP 12. Kemudian pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengelolaan utang daerah melakukan pengelolaan utang, melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengelolaan barang milik daerah juga. Sekarang ada namanya EBMD. Nah, orang udah pakai aplikasi semuanya ya. Aplikasi EBMD. Begitu juga untuk utang. Nah, kalau utang ya juga dikelola ya. Kemudian BLU, Badan Layanan Umum Daerah, BLUD ya. Seperti apa itu? Rumah sakit gitu ya. Jadi pemerintah daerah membentuk BLU ya, jadi rumah sakit lah ya, BLUD. Nah, begitu juga kerugian daerah ya. Jadi kerugian daerah di mana setiap bendahara, pegawai yang bukan bendahara atau yang melanggar hukum, melalaikan kewajibannya, akan mengganti kerugian. Nah, jadi sekarang itu tadi ya, kalau ada kerugian daerah 200 juta, 200 juta diganti secara pribadi. Nah, ini itu ya. Nah, begitu juga untuk dan pembinaan pengawasan pengelolaan secara nasional ya. Itu DA, DBH, dan DAU ya. Nah, ini yang ditransfer ke daerah. Nah, itulah materi yang kita sampaikan pada hari ini ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup jelas ya, Rindani, Ridani ya. Angginun Juwita, Jelas, Kak. ya. Cut Nurul, oke ya. Cukup jelas, Prof. Elvia Cipohan ya. Ya, nanti materinya bisa diulang ya, videonya nanti akan saya share pada si Icut ya. Saya kira, Prof, mau tanya terkait yang UAS tentang jurnal itu, oh ya, uh, apakah ada topik tertentu dari Prof atau kami topiknya buat sendiri, Prof? ya boleh. Topiknya buat sendiri boleh. Kalau mau bunuh dari saya juga boleh. Nah, kalau Ya, mau yang dari Prof aja deh, Prof. oh Boleh baik, dikirim nggak, Prof? Ya. ya ya. Jadi nanti eh, topik yang dari daerah adalah pertama ini ya, membahas yang namanya penyertaan modal daerah kepada Bank BPD, isu itu ya. Penyertaan misalnya penyertaan Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bank BPD SU gitu kan, penambah penyertaan modal. Coba dibahas. Yang kedua, nanti sistematikanya saya kirim lagi. Ya, sistematikanya saya kirim lagi ya pada Icut ya. Nah, jadi tentang apa ya? Tentang
penyertaan modal daerah. Kemudian yang kedua adalah kinerja BLUD. Dua hal itu ya, dibagi masing-masing. Ini ada 4 orang ya, jadi masing-masing Cut Nurul dan Angginun misalnya tentang penyertaan modal daerah kepada Bank BPD. Sedangkan Elianti Pohan dan juga Rindani membahas mengenai apa tadi ya, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, kinerja BLUD. Nah itu ya, silakan dikembangkan dan ini saya berikan formatnya ya. Formatnya ya itu udah saya share formatnya. Ya, formatnya terdiri dari introduction, ya, kemudian literatur review, kemudian method, kemudian result and discussion, kemudian conclusion dan juga reference. Nah, itu saya kira. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Cukup jelas ya. Ya, jika ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada saya secara pribadi, boleh kirim WA, boleh. Ada kan nomor saya kan? Untuk deadline-nya kapan, Prof? Deadline-nya apa ya? Pada pertemuan yang ke-6. Ini udah pertemuan yang ke-6 kita, Udah Prof. ya? Oh, Mm-mm. minggu depan deh kalau itu, yang ke-7. Ya dah, ya, baik, Prof. Oh, bukan yang keempat ini ya? Udah ke-6 kita, Prof. Oh iya, iya. Mm-mm. Ya, Baik, saya kira itu saja makasih, ya. Prof. Ya, mudah-mudahan bisa dikebut ya. Ya, baik.